Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim dari segenap Sivitas Akademika Universitas Baitur Rahmah. Di tempat saya berdiri dalam Masjid Baitur Rahmah, saya menyampaikan selamat memasuki bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Mari kita laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, termasuk amalan-amalan yang mengiringinya. Di antaranya membaca Al-Quran, melaksanakan tadarus, termasuk juga menyantuni anak yatim dan orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi. Mudah-mudahan dengan kepedulian kita kepada mereka merasakan nikmatnya menjadi seorang Muslim yang baik. Mudah-mudahan setelah melaksanakan puasa 1 bulan penuh, keimanan kita bertambah, keislaman kita semakin kokoh, sehingga bisa kita implementasikan kegiatan yang sudah kita laksanakan pada bulan Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat berbuka setelah beduk berbunyi pada setiap hari. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mursidil li ta'atih wal musjiril amma syiyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi wahdaniyatih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bi nubuwwatih. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Saudara pendengar dan pemirsa di mana saja berada, judul atau tema kita pada sore hari ini terkait dengan hijrah dari kebodohan menuju ilmu pengetahuan. Hanya kepada Allah senantiasa kita bertawakal, berserah diri, dan jangan lupa kita selalu bersyukur kepadanya. Hingga saat ini kita dalam kondisi dalam lindungannya dan dalam kasih sayangnya di bulan Ramadan. Salawat beriring salam tetap buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita baca salawat. Salatu minallah wa alfa salam alal Mustafa Ahmad Syarifil Maqam. Mudah-mudahan mengantarkan kita senandung solawat menjadi hati-hati kita menjadi hati yang tentram. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita terkait dengan surah An-Nahl. Kita hijrah dari kejumudan, dari kebodohan menuju minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya ilmu pengetahuan, yaitu pelajaran kehidupan. Ayat Al-Quran yang kita coba menafsirkan secara sains dan teknologi agar umat Islam hidup dengan bersih, hidup tidak terkontaminasi, dan pada akhirnya hidup ini berdampak dan bermanfaat. Wa inna lakum fil an'ami la ghibrah nuskikum mimma fi butunihi mim baini farsi wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak kamu akan memperoleh pelajaran yang mendatangkan sebuah ikhtibar. Kami beri minum kepada kamu daripada apa yang terbit dari dalam perutnya, yang lahir dari antara ampas makanan dengan darah, yaitu susu yang bersih, yang mudah diminum, lagi sedap rasanya bagi orang-orang yang menikmatinya.
dalam surah An-Nahl ayat 66. Di sini wa innalakum fil an'ami la'ibrah. La'ibrah itu adalah ada sebuah pelajaran sains terkait dengan penciptaan Allah, ya salah satunya adalah binatang ternak. Para pemirsa dan pendengar di mana saja berada, ayat di atas pernah menjadi sebuah pembahasan dalam sains atau ilmu pengetahuan. Apa pembahasannya? Para orientalis, orang-orang barat yang mengkaji tentang Islam ini tertarik dengan sebuah redaksi di dalam Al-Quran. Nuskikum mimma fi butuni. Sesungguhnya di dalam hewan ternak itu terdapat perut-perut seekor hewan. Jadi bukan satu perut, perut-perut. Artinya fi butunihi, dia meragukan kenapa dalam satu ekor hewan di dalam Al-Quran ada rongga-rongga atau bidang-bidang isinya. Yang meragukan dalam seekor hewan terdapat beberapa bagian perut. Namun penelitian ilmiah membuktikan bahwa ayat Al-Quran adalah yang benar. Dari sebuah kebodohan ilmiah menjadi sebuah bukti ilmiah yang benar. Di antaranya membuktikan ternyata ayat Al-Quran membuktikan dalam seekor hewan ternak terdapat 3 bagian perut, beda dengan manusia. Di dalam hewan ternak itu ada bagian darah, ada bagian kotoran saja, dan ada bagian susu yang bersih. Ketika kita lihat domba, lihat kambing atau sapi, itu ternyata ada bagian-bagiannya. Maka kemudian penelitian menunjukkan bahwa redaksi Al-Quran memang benar dan dibenarkan teruji secara sains atau ilmu pengetahuan. Sebagai umat Islam, tentunya kita harus mengambil pelajaran kehidupan, berpindah dari sebuah penafsiran yang tidak memberikan pemberdayaan pemikiran menuju ketinggian akhlak kita, kemampuan kita menafsirkan. Ternyata Allah memberikan hikmah terbesar agar kita cerdas memahami kehidupan. Apa penafsiran yang pertama? Hidup harus melepaskan energi negatif hingga muncul energi positif. Susu yang terletak di antara darah dan kotoran adalah produk dari olahan susu tercipta dari segala macam makanan yang telah dicerna, keluar dari ampas makanan dan darah. Namun apa yang terjadi? Yang dihasilkan adalah menghasilkan sesuatu yang terbaik dari hewan ternak, yaitu susu. Demikian bersih dan murni, yang tak pernah berbau ampas makanan dan berwarna darah. Coba kita buktikan, susu yang terambil dari hewan ternak ketika diproduksi kita ambil, dia tidak pernah bau makanan, tidak pernah bau kotoran, dan tidak pernah bau dari darah. Dia tidak berwarna darah, tetap putih. Itu luar biasa. Ini membuktikan Allah menciptakan mesin kilang susu yang agung dalam setiap hewan ternak. Dengan memakan rumput-rumput atau rumputan, mampu menghasilkan susu yang putih dan murni. Kepada manusia, susu yang dihasilkan menjadi minuman yang lezat karena terdiri dari air dan makanan serta sangat bermanfaat bagi pertumbuhan manusia. Ternyata di dalam tubuh seekor hewan terdapat jaringan yang mengantarkan atau memproses darah dari kotoran menjadi susu. Ini kan luar biasa. Dalam satu tubuh, satu perut di hewan ternak itu ada 3 bagian, ada kotoran, ada darah, tapi hasilnya sesuatu yang bersih. Jadi ketika diambil produksi susu dari kambing umpamanya, itu tidak pernah bau darah, tidak bau kotoran, padahal dia dalam satu perut. Ternyata ada bagian-bagiannya dan ada jaringannya. Memproduksi makanan yang dikonsumsi oleh binatang ternak, akhirnya menghasilkan sesuatu yang tidak tercampur dari kotoran.
Oleh karena itu, pelajaran yang dapat diambil adalah ketika hidup ini melepaskan energi-energi yang negatif, prasangka, gibah, gunjing pun sekarang tidak langsung. Ada yang tidak secara langsung di WA, ada grup WA isinya tiap pagi gunjing aja. Itu berarti ada negatif. Harus dibuang, maka akan memproduksi energi-energi yang tidak baik kalau itu tidak dibuang. Harus dibuang supaya energi positifnya lebih dominan. Jika suami dan istri dalam mendidik anak di rumah tangga mampu melepaskan dan merdeka dari energi negatif, maka akan menghasilkan anak-anak yang bersih, murni dan bermanfaat, bagikan susu yang bermanfaat bagi kesehatan. Sebetulnya pelajaran sangat bagus sekali. Jadi kalau orang tuanya sering melepaskan energi-energi negatif, dikit-dikit marah sama anaknya, suaminya juga sedikit-sedikit marah sama istrinya, maka yang akan didapatkan anak-anaknya mendapatkan energi-energi negatif. Rasulullah kan di bulan puasa sangat sedikit sekali marah. Rasulullah itu sedikit sekali marahnya. Nggak beda dengan kita. Kita ini sedikit-sedikit marah. Macet di persimpangan marah. Lambat mengambilkan air untuk berbuka marah. Terlambat sholat karena kunci pintunya tertinggal marah. Terus kapan kita ini tidak marah? Karena itu negatif. Rasulullah sedikit marah, kita sedikit-sedikit marah. Rasulullah sedikit emosi di bulan puasa, kita ini sedikit-sedikit emosi, padahal kita sedang puasa. Inilah pelajaran buat kita bahwa bagaimana kita beralih dari sebuah kejahilan, sebuah kebodohan kehidupan menuju sebuah ilmu pengetahuan agar kita menjadi orang-orang yang berenergi positif. Orang yang berenergi positif, dia akan enak di situasi tempat bekerja. Bila mampu melepaskan energi negatif, menghilangkan kata dan perilaku negatif, maka akan muncul suasana yang lebih nyaman, penuh kasih sayang. Sesuatu yang tidak bisa dihubungkan menjadi terhubung karena kita mampu berenergi positif. Berpikir yang positif, maka kita akan mudah memaafkan. Berpikirlah yang positif, akan mudah kita untuk memaklumi seseorang, sehingga hidup ini nyaman. Saling menghargai, saling berkolaborasi, saling untuk mengisi antara kita dengan orang lain karena kita tidak sanggup untuk mampu mengisi semua hal. Sehingga yang terjadi adalah menghargai. Kemudian kita mampu bertoleransi dan empati di antara kita. Para pendengar dan pemirsa di mana saja berada, para soimin dan soimat, mudah-mudahan puasa kuat hingga pada saatnya berbuka. Maka yang kedua adalah pelajaran dari wa innalakum fil an'ami la'ibrah, adalah perpaduan kelebihan dan kekurangan akan melahirkan kondisi yang murni. Di rumah tangga pasti beda, karena kita berbeda. Laki-laki dan perempuan itu pasti beda dan dipadukan dalam situasi yang sama. Maka pertanyaannya adalah, darah lebih mulia dan sampah atau kotoran mana yang lebih hina? Pertanyaannya, darah tentunya tidak lebih mulia, sampah atau kotoran juga tidak lebih hina. Untuk menjawabnya diperlukan kebijaksanaan. Memang darah diperlukan ketika hewan masih hidup. Hidup ini ditentukan oleh darah. Coba kalau darahnya hilang semuanya. Manusia hidup karena darahnya masih lancar. Coba nggak ada darahnya, pasti ada kematian. Kemudian sampah dan kotoran harus dibuang. Itu dalam hidup. Nggak boleh hidup ini darahnya hilang dan itu harus tetap ada, kemudian kotorannya harus dihilangkan. Namun ketika hewan telah disembelih, contohnya hewan sapi atau yang lainnya di hari raya Idul Adha, darah keluar, maka tidak ada arti darah. Bahkan lebih berguna kotoran, karena akan berfungsi menjadi pupuk. Jadi kotoran sapi atau binatang, kalau sudah tiada binatangnya, maka darahnya itu lebih mulia, artinya kualitasnya lebih bagus adalah kotorannya. Darah tidak digunakan, tidak diperlukan darah yang keluar
itu harus dibuang, ditimbun. Maka tidak ada sebetulnya lebih mulia dan lebih hina hidup ini. Ada darah, ada kotoran, ada sampah. Oleh karena itu, hidup diperlukan adalah sinergi. Kita saling membantu, saling menutupi kekurangan agar kondisi menjadi lebih murni. Ada orang yang tegas, ada orang yang dikit pemarah, mudah-mudahan diimbangkan. Di rumah tangga juga sama. Ada yang lunak semuanya, tentunya anaknya tidak menghargai. Makanya kalau ibunya agak cerewet sedikit, ya nggak apa-apa. Bapaknya mungkin tidak cerewet, karena seorang ibu sama bapak itu beda. Kalau seorang wanita memerlukan 18.000 kata dalam sehari semalam, makanya memang harus ngomong. Kalau bapak ikut-ikut ngomong berarti bapaknya feminim dong. Nah, karena bapaknya itu adalah maskulin, ya tidak banyak terlalu ngomong, kecuali sedang disuruh ceramah, mengajar. Tapi kalau di hari-harinya lebih cerewet pula dari ibunya, nah bapaknya ini maskulin atau feminim. Oleh karena itu kita maklumi, jika ada seorang ibu yang cerewet, ya itu memang kebutuhan kata-katanya satu hari itu melebihi kebutuhan dari bapak-bapak. Kalau bapak juga yang ikut cerewet, lebih cerewet pula di media massa atau di WA, ya sekarang itu hampir sama saja. Antara bapak dan ibu di WA tuh sama aja kehidupan. Kadang lebih aktif. Jam 12 malam masih WA, tapi subuhnya nggak datang ke masjid. Itu kan kelompok grup WA sholat subuh terlambat. Hadirin para pemirsa dan para pendengar di mana saja berada, yang terakhir adalah kata-kata dari wa inna lakum fil an'ami laghibrah. Artinya hidup jangan mudah terkontaminasi, mudah dipengaruhi. Susu yang bersih terletak antara darah dan kotoran. Itu kalau nanti kita lihat kembali posisi binatang ternak. Ia tak pernah terkontaminasi walaupun satu wadah dan 3 bagian dalam perut hewan. Begitu keluar susunya, tidak bau darah, tidak warna darah, dan tidak bau kotoran. Dia tetap susu murni. Itulah kehidupan. Walaupun di kehidupan kita ini banyak orang yang tidak baik, tidak menjamin kita jadi jelek. Banyak orang yang baik, tidak juga menjadi orang baik kalau kita tidak ingin jadi baik. Oleh karena itu, susu memiliki daya dan kemampuan untuk menangkis hal yang negatif. Pelajaran yang dapat diambil, bila kita tidak mampu merubah dunia, rubahlah negeri ini. Oh, nggak bisa kita merubah Ukraina sama yang lain, ya udah, kita rubah saja Indonesia. Oh, tidak mampu, rubah saja provinsi kita. Jika juga tidak mampu, lebih kecil wilayahnya, kabupaten, kecamatan, kelurahan, hingga terkecil keluarga kita. Tidak juga mampu kita rubah keluarga kita, kita aja diri sendiri rubah. Mudah-mudahan mempengaruhi perubahan. Jangan terkontaminasi dengan lingkungan sosial yang tidak baik, sehingga kita tetap bertahan. Terdapat penafsiran lain, jika ingin kehidupan ini baik, maka diperlukan keikhlasan. Mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang ikhlas, dan kita mampu menuju hijrah, berpindah dari kejahilan menuju cahaya pengetahuan, menjadi hidup ini lebih sempurna dan bahagia. Selamat berbuka puasa ketika tiba waktunya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah, S1 dan Profesi Dokter Umum, S1 dan Profesi Dokter Gigi, S1 Manajemen dan Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, dan D3 Akademi Keperawatan Baitur Rahmah. Untuk pendaftaran silakan kunjungi website pmb.unbrah.ac.id.